Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wadzarul baiq dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini saya mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat untuk selalu bersyukur dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar melaksanakan ketakwaan itu. Ketakwaan dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi petunjuk dan yang menguasai serta mengendalikan hati seluruh manusia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam mari senantiasa kita terus sanjungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah untuk keluarga beliau, bisa tercurah untuk para sahabat beliau, dan juga tercurah untuk kita semua selaku pengikut-pengikut beliau yang insya Allah bisa tercurah sampai kepada pengikut beliau di akhir zaman. Karena selalu bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kelak di hari akhir kita akan mendapat syafaat, yaitu sebuah pertolongan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah Jumat kita pada siang hari ini adalah 3 obat penyembuh penyakit hati. Seperti yang kita ketahui bersama, umumnya manusia sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul suatu pertanyaan, mengapa manusia sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita akan memiliki jawaban yang sama, karena manusia dibekali oleh Allah hawa dan nafsu. Hanya saja hawa nafsu kita berbeda-beda. Ada yang hawa nafsunya lebih menguasai dirinya sehingga dia bergelimang maksiat dan tidak merasakan bersalah. Ada yang hati nuraninya lebih mendominasi sehingga dia menjadikan hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita perhatikan, sejatinya iman, Islam dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kenikmatan. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa ibadah bisa dirasakan kenikmatannya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum
fi kutsirum minal amri la'anitum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayanatu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasidun. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, maka benar-benarlah kamu mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 7. Kaum muslimin rahimakumullah, atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan para sahabat manusia yang bisa menikmati lezatnya iman. Bahkan Allah jadikan iman itu sesuatu yang indah pada hati mereka, sehingga kecintaannya kepada kebaikan bisa mengalahkan segala-galanya. Kemudian dalam hadis dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Zakota amal iman marradiya billahi roba wabil islam madina wabi muhammadi rasula. Akan merasakan nikmatnya iman orang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Kaum muslimin, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 kriteria untuk bisa menikmati nikmatnya iman. Yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka itu berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Yang kedua, orang yang menjadikan syariat Islam sebagai aturan dalam hidupnya, maka itu adalah bukti Islam sebagai agamanya. Dan yang ketiga, orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bukti bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Kaum muslimin rahimakumullah, barang siapa yang memiliki 3 kriteria di atas, insya Allah ia akan bisa merasakan nikmatnya iman. Tetapi mengapa banyak orang yang merasa berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa menikmati keimanannya? Sejatinya orang seperti ini adalah orang yang rusak hati dan akhlaknya. Dan untuk mengobati orang yang rusak hati dan akhlaknya, menurut Ibnu Qayyim ada 3 langkah. Langkah yang pertama, orang itu harus mau menerima nasihat kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, orang itu harus bisa menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa. Dan yang ketiga, orang itu harus segera melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jumratul mu'min rahimakumullah, ini saja barangkali khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala penyakit hati dan menjadikan hati kita hati yang bisa merasakan kenikmatan keimanan, Islam dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi amarona bitibagil haqqi fi kulli umur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna ya Allah jama'na jama'a marhuma wa tabarakana min ba'di ya Allah tafaraka maksuma. Allahumma ja'alna ya Allah jama'na jama'a maskura wa tabarakana min ba'di ya Allah tafaraka maghfura. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.